perkenalkan nama saya Nika, Program Studi Komunikasi Penyiaran Islam IAIN Kediri. Judul skripsi yang saya ambil, Konstruksi Pesan Dakwah dalam Cerita Pewayangan oleh Dalang Ki Harjito. Pesan dakwah merupakan salah satu unsur penting dalam berdakwah. Ketika seseorang akan berdakwah, maka penting baginya selain terampil menguasai cara metode dakwah, juga menguasai benar tentang apa yang akan disampaikan. Dalam dunia dakwah terdapat suatu bentuk konstruk kegiatan dakwah, salah satunya yaitu konstruk pesan dakwah, yang bila kita artikan, konstruk adalah suatu susunan, pesan mempunyai arti amanat yang disampaikan, atau juga diartikan sebagai serangkaian informasi verbal atau nonverbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin mengetahui bagaimana gambaran pesan dakwah dalam cerita pewayangan yang dikonstruksi oleh Dalang Ki Harjito menggunakan teori peluru hipodermik dalam menancapkan poin-poin penting secara tepat pada sasaran agar bisa dipahami oleh khalayak dengan judul Konstruksi Pesan Dakwah dalam Cerita Pewayangan oleh Dalang Ki Harjito. Peneliti ini lebih fokus kepada konstruksi pesan dakwah yang dibangun dalam pagelaran pewayangan oleh Dalang Ki Harjito. Beberapa definisi konstruksi berdasarkan konteksnya perlu dibedakan atas dasar berikut. Definisi konstruksi menurut beberapa tokoh, Burhan menyimpulkan konstruksi merupakan sebuah aktivitas sosial yang bertujuan untuk membangun suatu makna kepada orang lain atas pesan yang disampaikan. Konstruksi bisa memiliki arti membangun pesan, proses membangun, kegiatan, bahasa, dan perencanaan. Oleh Wilbur Sam, pada umumnya khalayak dianggap hanya sekumpulan orang yang homogen dan mudah dipengaruhi, sehingga pesan-pesan yang disampaikan pada mereka akan selalu diterima. Bulat teori adalah suatu teori peluru yang dianggap media wayang memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang karena sangat perkasa dengan efek yang langsung pada masyarakat. Dalam teori peluru, dalang sangat aktif dan powerful, sementara audien berada di pihak yang pasif. Pada dasarnya adalah aliran satu tahap, yaitu penyampaian pesan langsung kepada khalayak. Model ini mengasumsi secara langsung, cepat, dan mempunyai efek yang amat kuat. Teori peluru atau jarum hipodermik mengasumsikan bahwa media memiliki kekuatan yang sangat perkasa dan komunikan dianggap pasif atau tidak tahu apa-apa. Dalam paparan data, Ki Harjito yang mewakili keahlian berdakwah dengan berdalang yang memperoleh bakat turun-temurun dari leluhurnya. Wayang sebagai kesenian tradisional telah berakar pada kebudayaan masyarakat setempat, sehingga antara dalang dan wayang mempunyai sumber dan media di satu pihak dengan masyarakat penonton sebagai khalayak sasaran. Ki Harjito adalah seorang sutradara, penulis lakon, seorang narator, seorang pemain karakter, penyusun iringan, seorang penyanyi, penata pentas, penari, dan lain sebagainya, serta seorang yang mempunyai kemampuan ganda, juga seorang manajer. Paling tidak seorang pemimpin dalam pertunjukan bagi para anggotanya, pesinden atau pengrawit dalam pagelaran wayang dalam menempati peran dan posisi yang sangat sentral. Karakteristik dari pagelaran wayang, sebagaimana pagelaran kesenian tradisional umumnya adalah adanya suatu bentuk sentral yang menonjol yang mungkin tercipta karena komunikasi yang baik dan bersifat dua arah antara dalang dan penontonnya. Dalam kondisi seperti ini, dalang sebagai komunikator secara cepat dapat mengetahui bagaimana reaksi umpan balik dari penonton terhadap pesan-pesan yang disampaikan, baik isi dan atau cara penyampaiannya, apakah diterima atau sebaiknya ditolak. Musik tradisional seperti gamelan sebagai alat musik pagelaran wayang termasuk di dalam alat untuk berdakwah. Alat musik gamelan yang pertama kali diciptakan adalah gong, yang digunakan untuk memanggil para dewa. Setelah itu untuk menyampaikan pesan khusus. Jenis-jenis alat musik ini ada gendang, saron,
gender, dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam pagelaran Ki Harjito juga diiringi oleh sinden. Nah, pesinden atau sinden dari bahasa Jawa adalah sebutan bagi para wanita atau penyanyi pengiring orkestra gamelan, umumnya sebagai penyanyi satu-satunya. Pesinden yang baik harus mempunyai kemampuan komunikasi yang luas dan keahlian vokal yang baik serta kemampuan untuk menyanyikan tembang. Nah, sinden sendiri itu juga disebut sebagai pasindian, yang berarti kaya akan lagu atau melakukan lantunan lagu. Selain sinden berfungsi sebagai pengiring pertunjukan, juga menyanyikan gending-gending, yang nantinya gending-gending ini sebagai dakwah juga yang disampaikan oleh dalam pagelaran Ki Harjito. Waktu pagelaran wayang lazimnya semalam suntuk atau 8 jam nonstop dari jam 9 malam hingga jam 5 pagi. Ada pula pagelaran 1 jam atau 3 jam tergantung permintaan penangkapnya. Nah, dalam pagelaran Ki Harjito kerap kali menggunakan pakem dalam lakon wayang, yaitu Ramayana dan Mahabharata. Sedangkan dalam pakem wayang krucil, yaitu lakon Panji yang mengisahkan asal-usul Kediri. Dalam pagelaran Ki Harjito memiliki berbagai cerita wayang dalam pagelarannya, yaitu Panji Semirang, Semar Bangun Kayangan, Cerita Jimat Kalimasodo, Temurune Wahyu, Cokroningrat. Dari pagelaran Ki Harjito ini memberikan pesan-pesan moral kepada khalayak. Nah, dari Ki Harjito sendiri itu memiliki Padepokan Cipto Mudolaras, pimpinan Harjito, juga memiliki sekelompok karawitan yang terdiri dari para pengrawit dan sinden. Pengrawit dan sinden yang ikut dalam kelompok Cipto Mudolaras sebagian besar adalah pengrawit Cipto Musikin, ayah Harjito pada zaman dahulu. Hingga saat ini masih melakukan latihan karawitan pakelir wayang klitik Kediri secara rutin, terutama jika mendekati hari pementasan. Sedangkan Ki Harjito sendiri itu berasal dari Maron, lahir pada tanggal 20 Juli 1972, Kecamatan Kayan Kidul, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Ia adalah anak kedua dari Ki Cipto Musikin dalam wayang klitik kenamaan di Kediri. Dalam wayang klitik kenamaan di Kediri pada dekade 1970-an hingga 1990-an. Waktu merupakan satu hal yang sangat penting dalam segala hal. Seperti halnya pagelaran wayang yang dilakukan oleh dalang, lazimnya semalam suntuk dalam pertunjukan wayang kulit. Nah, penyampaian materi tidak lepas dari adanya Al-Quran, kauliyah serta kauniyah. Jangkauan penonton, suluk solawat, jangkauan penonton serta suluk solawat. Di khasnya Ki Harjito ini dalam pagelarnya, sebelum pagelaran itu melantunkan suluk solawat yang dilantunkan oleh seluruh kru pangrawit. Nah, sebagai budaya, wayang dan pertunjukannya masih dianggap masyarakat sebagai kreasi seni yang bernilai tinggi dengan segala kerumitannya, karena memadukan keahlian seni gerak, suara, musik, sastra dalam sebuah laskar pertunjukan. Sedang dasar argumentasi pesan dakwah yang disampaikan Ki Harjito kepada khalayak, menyampaikan pesan dakwah dalam lakon wayang yang disampaikan oleh Ki Harjito selalu berkaitan erat dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat, yang mengacu pada Al-Quran serta kauliyah dan kauniyah, yaitu tersirat dan tersurat. Dalam menyampaikan dakwah kepada khalayak, Ki Harjito mampu menancapkan poin peluru penting kepada seluruh audien. Dalam teori peluru atau hijarum hipodermik sangat ampuh dan mampu memasukkan ide-ide pada benak komunikan yang tak berdaya, sedang khalayak yang
sedang khalayak tersebut diikat oleh massa terapi di antara khalayak tidak saling berhubungan. Nah, teori hipodermik mempunyai efek langsung disuntikkan ke dalam audien, memiliki kemampuan penuh dalam mempengaruhi seseorang. Peneliti juga menganalisis dalam berdakwah seseorang dalang harus paham betul materi yang disampaikan. Dakwah adalah dalang adalah dalang adalah pembawa lakon yang di luar kepada sudah gamblang. Next, peneliti juga menganalisis dalam berdakwah secara seorang dalang harus paham betul materi apa yang disampaikan. Di dalam karakter pewayangan, karena pada dasarnya peneliti dalam konstruksi pesan dakwah dalam problem sosial, penyampaian pesan dakwah dari Ki Harjito tidak lepas dari adanya lakon yang dimainkan dalam pagelaran. Banyak pesan moral yang dapat dijadikan nasihat serta sebagai bahan introspeksi diri. Dari hasil temuan peneliti, dari hasil penemuan peneliti, ditemukan bahasa. Pada umumnya dalam pagelaran wayang tidak semua orang paham apa yang disampaikan oleh dalang. Dalam penyampaian pesan, wajar jika dalam penyampaian lakon yang dimainkan, dalang kerap menggunakan bahasa kromo inggil dan isyarat. Nah, gerakan wayang kerap kali orang menyaksikan pagelaran tidak semua paham dan dapat menyimpulkan. Namun, Ki Harjito memberikan kesan yang berbeda dalam penyampaian bahasa yang digunakan, terkesan lebih mudah dipahami dan suatu suasana tegang dirubahnya dalam bentuk santai. Seringkali Ki Harjito juga menggunakan bahasa Indonesia. Ada juga waktu. Waktu merupakan suatu bentuk yang sangat penting dalam suatu hal. Waktu merupakan hal yang paling urgent dari waktu merupakan suatu hal yang paling penting dalam segala. Waktu merupakan salah satu hal yang penting, seperti halnya pagelaran wayang yang dilakukan oleh dalang lazimnya semalam suntuk dalam pertunjukan wayang kulit. Biasanya pukul 21 sampai pukul 4 atau sekitar jam 7 malam.